Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Pirawati, merupakan Ketua Komunitas Belajar SD Negeri 1 Wawotobi, Kabupaten Konawe. Komunitas kami terbentuk sejak tahun 2021 yang merupakan cikal bakal dari komunitas praktisi dan menjadi komunitas belajar. Komunitas sekolah kami terbentuk untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 1 Wawotobi. Dalam komunitas kami mengacu pada 3 ide besar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab efektif. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi bangun datar. Sudah buka halamannya, bukunya halaman 136? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai, yang pertama, kalian dapat mengetahui jenis-jenis bangun datar. Terus yang kedua, anak-anak bisa mencari luas bangun datar. Untuk hari ini kita akan mencari luas persegi panjang. Ya. Lagi ngapain itu? Coba lihat, Bu Guru suruh membaca, kenapa menggambar? Ayo. Coba Ciko berdiri dulu, Ciko. Ayo Ciko berdiri. Ayo kita ke depan dulu ya. Bawa gambarannya Ciko. Sesuai dengan yang Bu Guru suruhkan? Tidak. Ya, anak-anak perhatikan di depan ya. Ini sebagai contoh supaya kalian tidak melakukan hal-hal di luar kegiatan yang Bu Guru suruh. Tadi suruh Bu Guru suruh apa? Membaca. Iya, teman kalian ini menggambar di mejanya. Apakah itu bagus? Tidak. Tidak boleh dicontoh ya. Ciko, kenapa menggambar terus di kelas? Tiap hari Bu Guru lihat kamu menggambar terus, akhirnya tugasnya tidak pernah selesai. Hobi dilakukan di luar jam pembelajaran. Kalau lagi belajar tidak boleh dilakukan itu ya. Mengerti? Sudah Bu Guru hukum berapa kali masih begitu. Berdiri dulu ya selama pembelajaran. Menceritakan kita bisa bantu apa yang menjadi permasalahan. Ya Bu, begini, ada siswa di kelas saya, setiap jam pelajaran atau setiap saya menjelaskan, kurang fokus dia Bu, ada kegiatan yang selalu dia lakukan. Tapi sudah berapa kali dihukum, tetap tidak jelas. Jadi hukuman yang diberikan misalnya apa? Hukuman yang saya berikan itu Bu, pas berdiri di kelas. Tujuannya supaya itu dia pertama ada rasa malu sama teman-temannya. Terus teman-temannya juga tidak berani mengikuti apa yang dia lakukan. Terus respon siswanya yang dihukum bagaimana? Kalau dihukum dia kayak mendengarkan, masih mendengarkan iya Bu, tidak melakukan lagi. Tapi di minggu selanjutnya tetap melakukan juga Bu. Salah seorang guru yang merupakan anggota komunitas berbagi permasalahan atau hambatan yang dihadapinya selama dalam pembelajaran di kelasnya. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama terkait permasalahan dari rekan kita. Ini yang berhubungan dengan pembelajaran di kelasnya. Jadi dari temuan atau masalah yang dihadapi oleh rekan kita ini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, tetapi sudah menemukan solusinya.
atau Bapak Ibu juga bisa memberikan praktik baiknya tentang apa yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu Suwarni ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mendengarkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Suwarni SPD tentang bagaimana permasalahan yang terjadi dalam kelasnya ketika dia mengadakan pembelajaran di kelas. Ada mungkin siswanya yang kurang fokus selama dalam pembelajaran. Hal ini biasa terjadi mungkin di kelas saya, pernah terjadi ketika anak tersebut, siswa saya sementara mengajar, ya, memberikan suatu materi, dia mungkin sibuk dengan permasalahan atau kegiatannya tersendiri sehingga dia tidak fokus. Ketika saya mengadakan menanyakan sesuatu tentang pembelajaran, dia tidak fokus sehingga dia lupa apa yang kita jelaskan. Maka dari itu saya tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak fokus, tapi saya mengadakan pendekatan personal terhadap anak tersebut. Saya mendekati dan menanyakan kira-kira apa yang terjadi sehingga dia tidak fokus dalam pembelajaran. Maka dari anak tersebut dia mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang terjadi mungkin dari rumah, mungkin keadaannya mungkin ditanyakan, mungkin keadaan kondisi kesehatannya terganggu, atau hal mungkin ada materi yang mungkin dia belum pahami sehingga dia tidak puas dengan pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan dari kita sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar dari pembelajaran tersebut. Saya kira seperti itu. Jadi saya melakukan pendekatan, menanyakan kira-kira hal apa sehingga anak tersebut tidak fokus dalam pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Fira untuk bagaimana memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan solusi juga praktik baiknya di kelas terkait dengan permasalahan dari rekan kita. Jadi dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan dari rekan kita ini adalah terkait hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau menurut saya kita mungkin bisa mencari solusi mengenai bagaimana penerapan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan yang memang harus kita ketahui ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita. Nah, ini memang harus dilakukan. Kenapa? Karena dengan adanya segitiga restitusi ini bisa menumbuhkan karakter siswa, yaitu budaya positif. Kenapa harus ada budaya positif? Karena disesuaikan dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas. Jadi perlu saya perjelas juga, keyakinan kelas itu muncul dari peraturan yang ada di sekolah. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas itu beda ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan itu biasanya bahasa-bahasa yang digunakan adalah seperti dilarang, berisik, pokoknya menggunakan ada kata-kata negatif, misalnya dilarang kata-kata. Tapi kalau keyakinan kelas, yaitu kata-katanya itu adalah kata-kata yang bersifat